Halo Gemini, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Sakira Vilneria. Apa kabar? Aku doakan semoga kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik ya, selalu dalam keberkahan dan dalam kelimpahan rezeki. Semoga kalian semua selalu dalam perlindungan Tuhan pencipta alam semesta. Amin. Untuk tema readingan kita kali ini yaitu berlinang air mata saat sebuah kabar sampai ke telingamu. Fokus resapi dan hayati. Ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena sesuatu yang pasti hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Dan ini adalah jenda reading, jadi aku pastikan energinya tidak akan bisa ya resonate 100% untuk kalian semua di luar sana, karena energi yang tertarik di sini adalah energi kolektif, energi banyak orang. Jadi ada yang resonate dan ada yang tidak resonate. Terkadang juga energinya bisa kebolak-balik. Maka dari itu ya kamu harus bijak ya, bijak dalam bersikap, bijak dalam bertindak. Ambil yang positifnya dan buang yang negatifnya. Oke, kembali fokus, resapi dan hayati. Kita akan coba lihat apa yang akan terbaca untuk di readingan kita kali ini ya. Dan di kartu pertamanya, di sini sudah ada Knight of Swords. Di kartu keduanya sudah ada Nine of Cups. Di kartu ketiga sudah ada Four of Pentacles. Di kartu keempatnya di sini sudah ada Black 6 dan di sini sudah ada The High Priestess. Oke, kita akan terlebih dahulu melihat zodiak yang berdealing dengan kamu. Di sini sudah ada Gemini, Libra, Aquarius, ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada Taurus, Virgo, Capricorn. Itu zodiak yang berdealing dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak yang kamu fokuskan, tetapi bacaan ini masuk ke dalam kehidupannya kamu, ya itu tandanya resonate. Resonate untuk kamu semua di luar sana. Dan kita coba lihat ya. Di kartu pertamanya di sini sudah ada Knight of Swords. Ya. Aku melihat di sini akan ada seseorang hadir di dalam kehidupan kamu untuk menyembuhkan luka hati kamu, untuk membuat kamu happy, untuk membuat kamu bahagia. Entah itu orang baru atau orang lama yang hadir penuh dengan ketulusan. Ya, karena dia tidak ingin kamu melihat kamu larut dalam kesedihan, ya kan, berlinang air mata terus-menerus di sini. Ya, karena di sini kalau kamu stuck dalam keadaan yang seperti ini aja, kamu merugikan diri kamu sendiri. Kamu melewatkan banyak peluang dan harapan. Ya, seseorang ini tidak ingin itu terjadi. Seseorang ingin kamu bangkit dari keterpurukan kamu, dari ketidakberdayaan kamu. Sehingga aku melihatnya memang energinya sangat besar. Energi kepeduliannya juga sangat luar biasa. Jadi ya, dari energi seseorang ini yang sangat besar, dia akan ngebantu kamu untuk bangkit. Dia akan memberikan masukan, dukungan, dorongan, semangat yang sangat luar biasa. Ya, yang jelas di sini akan ada suatu tujuan yang akan kamu capai. Ada tujuan yang akan segera kamu capai. Sebuah kabar sampai ke telinga kamu yang membuat kamu di sini bisa tersenyum kembali. Kamu nggak yakin, kamu nggak percaya ini terjadi, tetapi iya benar, ini terjadi di dalam kehidupan kamu. Ya, walaupun ada angin kencang hadir untuk menyulutkan niat kamu, tetapi kamu mampu menerjang itu semua. Kamu mampu melewati itu semua. Semangat yang luar biasa yang kamu miliki patut diacungkan jempol. Tetapi ini semua ya, kamu dapatkan dari seseorang yang selalu memberikan sebuah semangat yang luar biasa. Dan kita coba lihat untuk di kartu selanjutnya ada Nine of Cups ya. Jika kamu di sini mencari sebuah kesuksesan, kesuksesan itu perlu dicari memang, bukan ditunggu. Jadi jangan pernah bermimpi untuk sukses jika kamu tidak pernah berusaha dan selalu bermalas-malasan. Jika kamu memiliki keinginan banyak di sini, coba kamu lakukan suatu perjuangan, kamu lakukan suatu usaha agar kamu bisa mendapatkan sebuah kepuasan. Kepuasan dari pekerjaan kamu, kepuasan dari usaha kamu. Ya kan, disinilah kamu akan merasakan kesenangan, kamu juga merasakan kebahagiaan. Ya, dari mulai perkara-perkara kecil, jangan pernah memandang sebelah mata hal-hal kecil yang sudah atau sedang kamu lakukan, karena dari hal kecil itulah sesuatu yang besar dapat kamu hasilkan, sesuatu hal yang besar dapat kamu bersamai. Ya. Jadi di sini sebesar atau sekecil apapun
Ya, hasil yang kamu terima, hasil yang kamu dapatkan, kamu jangan lupa untuk terus bersyukur, berterima kasih kepada semesta untuk rezeki yang semesta hadirkan di dalam kehidupan kamu saat ini, hari ini, ya. Dan kita coba lihat untuk di kartu Four of Pentacles-nya, akhirnya kamu sampai di titik dimana kamu bisa menjaga sebuah keseimbangan materi. Yang tadinya mungkin kamu sempat kesulitan dalam finansial, yang tadinya mungkin kamu sempat kewalahan, ya kan, karena tidak ada dana masuk, selalu ada saja dana-dana keluar tanpa adanya kebalance, seperti ya dana masuknya nggak ada. Tetapi kali ini kamu mampu menstabilkannya kembali, dimana mungkin ada sebuah rezeki yang datang, ada rezeki yang hadir, kamu dibersamai lagi dengan sebuah pekerjaan, sehingga mungkin ya keseimbangan materi kamu terima lagi. Jadi di sini kamu memang harus pintar-pintar untuk mengelola keuangan kamu, uang masuknya, uang keluarnya memang harus lebih kamu jaga, ya. Di sini bukan tidak ada perubahan, tetapi akan ada perubahan. Yang tadinya memang tidak ada perubahan, tetapi kali ini kamu mampu menciptakan perubahan-perubahan yang menuju sesuatu hal yang luar biasa, menuju sebuah pencapaian yang sangat besar. Ya kan, hasil yang kamu terima, hasil yang kamu dapatkan di sini tidak main-main loh, ya. Dan kita coba lihat untuk di kartu selanjutnya ada Black Moon, ya. Untuk di kartu ini aku melihatnya seperti ya, di posisi apapun, dalam keadaan apapun, dalam kondisi gelap sekalipun, ya kamu masih bisa, ya kan, mempergunakan intuisi kamu atau insting kamu, atau di sini kamu merasa kamu berada di energi yang selalu negatif, kamu berada di lingkungan yang selalu di sini tidak baik gitu loh. Tetapi dimanapun kamu berada, semuanya tergantung, ya tergantung di dalam diri kamu sendiri. Kamu yang membawa diri kamu. Walaupun berada di kegelapan sekalipun, jika kebaikan hati kamu itu sangat luar biasa, akan bersinar. Kamu tidak akan merasa di sini kamu gelap, kamu kewalahan, enggak. Karena kamu bisa memanfaatkan dari diri kamu sendiri. Ya, jadi di sini kamu harus terus bersemangat, terus mengafirmasikan diri kamu kepada sesuatu hal yang baik. Yakin dan percaya, maka semuanya akan menjadi nyata. Ya, karena keyakinan dan pemikiran positif akan mendorong, memberikan semangat untuk kamu sehingga kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Ya, sehingga mungkin di sini tanpa kamu sadari kamu berlinang air mata. Ya, perlahan-lahan ya sebuah kabar sampai ke telinga kamu dan ada pembuktian dari kabar yang kamu dengar dengan telinga kamu ini. Ya, dan kita coba lihat untuk di kartu kelimanya ada The High Priestess, dimana untuk di kartu ini ya kamu harus lebih meningkatkan dari sisi wawasan kamu, kesadaran kamu. Ya, kamu mungkin di sini berusaha lagi untuk memperbaiki, ya kan, ibadahnya kamu berusaha untuk memperbaiki hal-hal baiknya, hal-hal positifnya. Ya, kamu berusaha untuk menjadi diri kamu sendiri. Kamu gak suka kehidupan kamu selalu diatur. Kamu harus seperti ini loh, kamu harus seperti ini. Sampai ruang lingkup kamu juga terbatas. Kamu ingin melakukan sesuatu halnya, kamu selalu meminta izin. Kalau gak diberi izin, ya kamu gak akan melakukan. Kamu gak suka seperti itu. Ya, aku ingin jadi diri aku sendiri. Ini diri aku, ini kehidupan aku, gitu loh. Aku hanya meminta di sini diberikan sebuah kepercayaan, dan aku akan ngejaga kepercayaan diberikan oleh seseorang ini kepada aku. Jadi ya aku juga butuh privasi loh, ya kan. Aku butuh privasi untuk diri aku sendiri. Jadi nggak semua yang aku jalani, nggak semua yang aku lalui ini harus aku ceritakan terhadap seseorang. Mereka di sini harus mengetahui itu semua, gitu. Ya, aku nggak suka. Aku nggak suka seperti itu. Ya mungkin selama ini aku diam, tapi kali ini aku tidak akan diam. Oke, kita coba lihat untuk di kartu oracle cards-nya. Kembali fokus resapi dan hayati. Jika readingan ini belum ngebaca energi kamu, jangan dipaksakan. Sesuaikan saja dengan situasi dan kondisinya kamu. Karena ya sesuatu yang dipaksakan itu juga memang tidak akan baik untuk kedepannya. Ya, maka dari itu kamu harus lebih memikirkan ya setiap segala sesuatu yang akan kamu jalani. Dan kita coba lihat untuk di kartu oracle cards-nya. Di sini ada kebuntuan. Di saat kamu melakukan satu perjuangan, kamu ngerasa jalannya buntu, ya kan. Kamu ngerasa di sini kamu tidak bisa maju, nggak bisa mundur, nggak bisa. Kamu stuck gitu loh dalam pemikiran kamu. Coba dibawa tenang dulu, jangan terlalu dipaksakan, santai aja.
Ya kan, jangan seperti terburu-buru, jangan seperti berlomba-lomba terus harus duluan sampai ke garis finishnya, enggak. Ya, semuanya butuh perhitungan, semuanya butuh kehati-hatian. Ini karena kamu terburu-buru, makanya kamu sampai menemukan sebuah jalan buntu. Ya kan? Karena kamu terburu-buru tanpa kamu memikirkan dari jalan yang kamu ambil ini apakah baik atau tidak. Tidak penuh dengan perhitungan, ya. Di sini coba kamu bawa bertenang dulu, bawa relax dulu, bawa enjoy dulu, ya kan. Barulah kamu bisa menyadari, ya ternyata salah yang aku lakukan. Ya semuanya memang butuh kehati-hatian gitu loh. Jadi aku lebih mencoba untuk berhati-hati lah, ya kan, agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Ya. Dan di sini aku melihatnya memang energinya kamu memang sangat luar biasa besar. Ya harus lebih kamu tingkatkan lagi ya dari sisi kesadaran kamu, ya kan. Kamu harus yakin dan percaya bahwa kamu mampu untuk mencari jalan keluar dari kebuntuan yang kamu rasakan ini. Aku yakin di sini ya kamu mampu, kamu bisa. Tetapi kamu mungkin saat ini terlalu gaduh gitu ya, terlalu takut ya. Santai aja. Dan kita coba lihat ya, karena keyakinan kamu akhirnya menemukan jalan keluar. Karena keyakinan kamu menemukan satu jalan keluar dari kebuntuan kamu. Entah di sini jalan kamu untuk mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa. Karena di sini aku melihat ada berlian ya yang kamu lihat. Ada banyak pemberian-pemberian yang akan kamu dapatkan. Ya, kamu seperti mendapatkan berkat juga dari semesta. Kamu sampai terharu gitu loh. Kamu sampai berlinang air mata. Aku nggak percaya. Ternyata Tuhan selama ini sangat memperhatikan aku. Berarti selama ini ya, aku sudah salah dengan pemikiran aku. Ya, di saat aku merubah diri aku yang dulunya selalu berafirmasi diri kepada hal-hal yang buruk, di saat aku menciptakan perubahan dengan caranya aku, perlahan-lahan aku mendapatkan keberkahan. Perlahan-lahan aku mendapatkan rezeki. Ya, mungkin memang butuh sebuah keyakinan. Jadi, ya kamu jangan pedulikan gosip-gosip yang beredar di luar sana. Karena gosip yang beredar di luar sana jelas itu tidak benar adanya. Ya kan? Gosip ini diciptakan oleh mereka yang mungkin tidak suka melihat kamu mendapatkan keberhasilan, melihat kamu mungkin di sini mendapatkan pengembangan dalam segala aspek kehidupan kamu. Ya, sehingga mereka seperti menciptakan ya kan gosip yang murahan di luar sana. Mereka yang menyukai kamu, mereka yang sangat care dan peduli sama kamu, mereka tidak akan termakan dengan omongan ini. Karena dia tahu kamu bagaimana, dia tahu kamu seperti apa. Tetapi untuk mereka yang tidak menyukai kamu, mereka akan tersenyum, mereka akan tertawa, sehingga mereka bisa saja tepuk tangan. Ya awalnya sih kamu sempat bersedih, berlinang air mata, ya kan, saat sebuah kabar sampai ke telinga kamu, gosip-gosip yang beredar di luar sana. Tetapi ya lama kelamaan di sini kamu mendapatkan arahan, kamu mendapatkan semangat dari mereka yang ada di sekeliling kamu, mereka yang benar-benar peduli. Kamu jadi lebih ya bodo amat lah gitu. Ya. Semakin aku pikirkan, semakin stres aku, semakin sulit aku melangkah. Ya udahlah, aku diamin aja gitu. Oke, aku rasa demikian ya untuk readingan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Terima kasih dan bye-bye.